dunia. Ya. Ayo sama-sama kita baca ayat 7. Ini sudah sering kita dengar ya. Sudah lama ini, saya rasa udah ayat hafalan ini ya. Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, saya rasa karena ayatnya singkat, saya rasa kita bisa hafal ini ya. Damai sejahtera Elohim, damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, ini dia. Ayat 6 dan ayat 7 ini berkaitan. Nah, kenapa ayat 6 dan ayat 7 berkaitan? Karena lawan kata khawatir adalah damai. Khawatir mengandung ketakutan, tetapi damai tidak ada ketakutan. Jadi ayat 6 dan ayat 7 ini berkaitan. Ya, berkaitan ini. Ya. Jadi minggu lalu kita sudah bahas ayat 6, kita bahas sekarang ayat 7. Ya. Karena di ayat 6 dikatakan jangan kamu khawatir. Kalau kita gak khawatir, berarti ada damai. Damai yang bagaimana yang dimaksud? Damai sejahtera Elohim, damai sejahtera Tuhan. Nah, itu. Kalau tidak ada khawatir, berarti ada damai sejahtera. Pertanyaannya sekarang, bagaimana damai itu bisa datang? Ini yang dibawa. Bagaimana damai itu bisa datang? Dikatakan sebelumnya, jangan kamu khawatir. Ada kekhawatiran, ya kan? Tetapi bagaimana damai itu bisa datang? Jawabannya di ayat 6 itu tadi. Nyatakanlah segala keinginanmu, permohonanmu di dalam doa. Itu jawabannya. Kalau tidak ada doa, tidak datang kita, tidak sampai kita kayak 7. Harus dalam doa, permohonan dan ucapan syukur baru bisa datang damai. Haleluya. Ya? Damai gak datang tiba-tiba. Datang tiba-tiba damai, gak bisa datang tiba-tiba damai. Di ayat 6 sudah dikatakan, nyatakanlah segala keinginanmu kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Inilah kuncinya mendatangkan ayat 7. Ya, inilah kuncinya mendatangkan ayat 7. Sehingga ketika kita khawatir, kita masuk ke ruang doa, kita nyatakan keinginan kita tadi, kekhawatiran kita tadi, kita nyatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku khawatir begini. Tapi kita nyatakan dalam ucapan syukur, aku bersyukur Tuhan karena aku percaya Tuhan pasti menolong. Barulah datang damai ayat 7. Ya, baru datang damai ayat 7. Jadi banyak orang salah mencari damai ke tempat yang lain. Mereka cari damai ke tempat perdukunan, ke tukang-tukang sihir. Mereka cari damai ke gunung-gunung, ke hutan-hutan. Mereka cari damai ke diskotik, ke bar, ke alkohol. Mereka cari damai ke situ. Padahal firman Tuhan dengan jelas katakan, nyatakanlah segala keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat ini berkaitan. Nggak datang damai kalau kita nggak berdoa. Ya. Jadi hanya 2 pilihan, hidup dalam kekhawatiran atau hidup dalam damai. Pilih mana? Mau hidup dalam kekhawatiran, tidak usah berdoa. Mau hidup dalam damai, banyak berdoa. Ada itu. Tapi kalau orang banyak berdoa tetap khawatir, itu ada yang salah doanya. Yakobus katakan, engkau berdoa juga, tapi engkau berdoa untuk hawa nafsu. Nah, itu ada yang salah dalam doanya. Firman Tuhan katakan, nyatakanlah segala keinginanmu dalam doa dan permohonan. Haleluya. Dengan ucapan syukur. Ya, itu dia. Ya. Tanpa berdoa tidak mungkin kita ada damai. Tidak mungkin ada damai. Haleluya. Ya.
Pertanyaannya sekarang begini, apakah orang Kristen itu berdoa? Ya, ada yang menjawab, ya, aku berdoa. Berdoa mau makan, berdoa mau tidur, ya, asal mau pergi berdoa. Bukan berdoa demikian yang dimaksud. Kalau mau makan berdoa, mau tidur berdoa, atau mau kemana-mana pergi berdoa. Tapi yang dimaksud bukan itu. Berdoa yang dimaksud adalah penyembahan. Bukan hanya sekedar doa mau lewat, bukan itu sekedar doa lewat, doa mau makan, doa mau tidur, atau doa mau bangun pagi pergi sebentar, mau kerja, itu hanya doa sekedar lewat. Tapi yang dimaksud doa di sini adalah penyembahan. Penyembahan kepada Tuhan. Menyembah, menikmati hadirat Tuhan. Itu dimaksud. Kalau hanya berdoa mau makan, berdoa mau tidur, itu bukan menikmati hadirat Tuhan, bukan. Kita harus sampai bisa menikmati hadirat Tuhan. Ada kita rasakan hadiratnya. Kalau sudah kita rasakan hadiratnya, barulah datang damai itu. Baru datang damai itu, baru tadi kekhawatiran itu berkurang. Haleluya. Kalau kita nggak berdoa, menyembah, menikmati hadirat Tuhan, memuji-muji, mengangkat pujian, kekhawatiran itu nggak bisa hilang. Kalau nggak demikian cara berdoanya, tetap khawatir, tetap takut, ya, tetap. Makanya sebagai orang Kristen yang benar, kita harus punya jam-jam doa, harus punya jam doa, ya. Semenjak saya lahir, ya, berapa tahun saya Kristen, semenjak saya lahir sudah Kristen. Saya Kristen sampai saya umur 17 tahun, katakanlah 17 tahun Kristen. Tapi di gereja saya tidak pernah diajarkan menyembah Tuhan. Diajarkan hanya doa makan, doa tidur. Tidak pernah diajarkan menyembah Tuhan. Baru ketika saya berumur 17 tahun, ada hamba Tuhan datang memberitakan Injil. Kita terima keselamatan, kita terima baptisan, kita terima pengajaran yang benar. Barulah saya mengerti, ternyata orang Kristen itu rupanya ada jam doanya. Ada jam doanya. Haleluya. Ya, ada jam doanya rupanya orang Kristen yang benar. Jadi sekarang kita melihat orang Kristen ini ada dua. Kita tanya dulu, orang Kristen itu macam mana? Adakah orang Kristen yang hanya berdoa makan tidur aja? Ada. Adakah orang Kristen yang punya jam doa? Ada. Kristen yang benar harus memiliki jam doa, jam-jam penyembahan. Kenapa? Karena itulah yang mendatangkan damai sejahtera. Karena janji Tuhan tadi apa? Damai sejahtera Elohim, yang melampaui akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran. Ya. Haleluya. Jadi orang Kristen itu harus punya jam doa. Kalau nggak punya jam doa, kekristenannya belum benar. Belum benar kekristenannya. Belum benar kenapa? Karena mungkin belum bertemu pengajaran yang benar. Haleluya. Ya, belum bertemu pengajaran yang benar. Kristen banyak denominasi. Di Indonesia ada sekitar lebih denominasi. Ya. Dari berbagai denominasi itu, adakah diajarkan memiliki jam doa? Harus memiliki jam doa. Firman Tuhan ada mencatat, tidak tahankah kamu berdoa 1 jam saja? Tidak tahankah kamu berdoa 1 jam saja? Ya, masih ingat ayatnya di mana? Masih ingat? Ayo kita buka dia. Tidak tahankah kamu berdoa 1 jam saja? Ya. Ada firman Tuhan katakan. Matius 26 ayat
31 yuk. Ke 41. Dari ayat 40 ya, 40 ya. Matius 26 ayat 40 ya. Inilah orang Kristen yang benar. Kalau orang Kristen tidak ada jam doanya, ya. Janji Tuhan tadi, damai sejahtera tadi nggak dapat itu, nggak dapat. Ayo, dapat Matius 26 ayat 40. Iya, ayo. Matius 26. Iya, Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya iya, dan mendapat mereka sedang tidur. iya, Dan dia berkata kepada Petrus, iya. "Tidakkah kamu berjaga-jaga 1 jam dengan aku? 3141. Berjaga-jagalah Dan berdoalah berdoalah. supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Iya. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Iya. Berjaga-jaga dan berdoalah. Makanya dikatakan Tuhan, tidak sanggupkah kamu 1 jam saja? 1 jam ini bukan untuk hamba Tuhan ya, untuk jemaat ini. Kalau untuk hamba Tuhan harus lebih. Harus lebih. Ya. Untuk jemaat. Jadi kalau ukuran jemaat pun nggak bisa berdoa 1 jam, ya, nggak bisa. Pasti jatuh pencobaan. Kalau jatuh pencobaan apa maksudnya? Ya nggak ada damai, itu maksudnya tidak ada damai. Tidak ada damai. Karena damai tidak datang dengan sendirinya, ya. Damai nggak datang sendiri gitu, damai enggak. Ayat sebelumnya sudah dikatakan, berdoalah, nyatakanlah segala permohonan dan keinginanmu dengan ucapan syukur. Nyatakanlah, berdoalah. Baru bisa datang damai di ayat 7. Jadi kalau kita nggak ada damai, ya, kalau kita nggak ada damai dalam hati kita, coba periksa dulu apa kita, jam doa kita periksa. Apakah jam 2 kita masih benar? Ya, periksa dulu. Kalau nggak jam 2 kita nggak benar, berarti kalau nggak ada damai itu wajar. Ya, sedangkan yang banyak berdoa pun belum tentu ada damai, masih tetap berjuang. Tetap berjuang. Apalagi nggak berdoa. Jadi kalau kekristenan kekristenan hanya doa makan dan doa tidur, itu kekristenan apa namanya? Ya, itu namanya kekristenan apa? Kekristenan bayi-bayi. Ya, kekristenan bayi-bayi. Tapi kalau kekristenan dewasa, dia harus memiliki jam doa. Ya, ingat ayat ini. Tidak tahankah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ya, banyak orang beralasan tidak sempat. Banyak orang beralasan capek. Aku sudah capek kerja, tidak sempat, terlalu sibuk mengurus sana mengurus sini. Itu benar, nggak salah. Benar kita sibuk, benar kita capek. Cuman pertanyaannya, maukah kita hidup dalam damai atau dalam kekhawatiran? Itu aja ya. Nggak masalah, mau capek, mau nggak sempat, tetap. Tetapi ada orang capek, tetapi damai. Ini sudah capek tapi khawatir. Pilih mana? Sama-sama capeknya kita di dunia ini. Ya? Sama-sama capek kita. Orang dunia capek, anak-anak Tuhan pun capek nggak? Capek di dunia. Siapa bilang anak Tuhan nggak capek? Nggak bekerja? Siapa bilang? Anak Tuhan bekerja juga. Orang dunia pun bekerja juga. Yang membedakan apa? Yang membedakan adakah kita punya damai? Ada kita punya damai. Firman Tuhan katakan damai sejahtera Elohim, damai sejahtera Tuhan. Kita punya damai. Begini ya. Supaya kita mengerti arti damai dulu, ya. Kita sudah bahas. Sekarang kita masuk arti damai dulu. Apa arti damai? Ya. Damai artinya harmonis. Tahu arti harmonis? Harmoni. Seimbang. Benar. Cuma begini, arti harmoni begini. Ada suatu lagu. Lagu ini kan banyak not-notnya kan? Haleluya. Ya. Not-notnya kan banyak. Dari awal sampai akhir ada not-notnya kan? Satu aja notnya salah,
lagu itu nggak harmoni lagi. Itu artinya harmoni. Suatu lagu dari awal hingga akhir, not-notnya itu tersusun rapi, not tinggi, not rendah, begini. Tapi ketika ada yang bermain keyboard, satu aja notnya salah, enak gak didengar? Baling. Baling. Itu artinya harmoni. Harmoni itu teratur, enak didengar, senang yang mendengar. Itu artinya damai. Harmoni. Satu aja salah notnya, enggak pada tempatnya dia. Yang aturannya do, dibikinnya re. Ya, sudah salah. Jadi enggak harmoni lagi. Itu artinya damai. Damai itu sesuai semua pada tempatnya. Harmoni, damai. Ya, sesuai pada tempatnya semua. Kalau ada sesuatu yang nggak sesuai pada tempatnya, itu udah nggak damai. Satu not aja salah. Suami sesuai fungsinya sebagai suami, istri sesuai fungsinya sebagai istri, anak sesuai fungsinya sebagai anak, gembala sesuai fungsinya gembala, jemaat sesuai fungsinya jemaat. Ada harmoni. Kalau suami nggak sesuai fungsinya sebagai suami, tidak ada damai. Kalau istri tidak sesuai fungsinya jadi istri, tidak ada damai. Anak tidak sesuai fungsinya sebagai anak, tidak ada damai. Ya begitu. Ya. Jadi kita harus sesuai fungsi kita. Tidak ada yang salah buat itu tadi. Tuhan sesuai fungsinya sebagai Tuhan. Manusia yang selalu salah. Enggak tepat fungsinya sebagai manusia. Kalau tepat fungsinya sebagai manusia, tidak jatuh dalam dosa. Makanya tidak ada damai. Sudah putus hubungan damai manusia dengan Tuhan, karena dia sudah jatuh dalam dosa. Tidak sesuai lagi untuk apa dia diciptakan. Ya, nggak sesuai lagi. Ya. Makanya perlu diperdamaikan. Jadi hubungan manusia dengan Tuhan tidak damai lagi. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh dosa, tidak sesuai lagi fungsi dia diciptakan. Ya. Udah mengerti kita arti damai? Haleluya. Ya. Damai itu artinya harmoni, harmonis. Semua sesuai pada fungsinya dan tempatnya. Satu aja notnya salah, tidak ada damai. Makanya dikatakan Melkizedek, raja damai. Raja damai Melkizedek. Kenapa? Di dalam Tuhan sempurna semua, damai. Semua fungsinya sesuai, semua fungsinya teratur. Di dalam Tuhan. Di luar Tuhan semua berantakan, gak ada damai. Gak ada damai. Makanya dikatakan damai sejahtera Elohim. Jangan kocok semua. Jadi damai ini, ya, damai ini bisa dikatakan perasaan, bisa ada perasaan damai. Tapi perasaan damai ini ada dua jenis. Ada perasaan damai yang palsu, ada perasaan damai yang benar. Perasaan damai yang palsu bagaimana? Perasaan damai yang palsu itu berasal dari luar. Tapi perasaan damai yang benar itu dari dalam damai itu. Enggak dari luar. Kalau dari luar perasaan damainya, dia misalnya punya uang di bank. Dia punya uang di bank miliaran. Dia merasa damai. Wah, damai hatiku, uangku miliaran di bank. Tenang jiwaku. Kan ada itu. Tenanglah jiwaku. Uangku banyak katanya. Itu damai yang palsu. Damai yang palsu. Kenapa? Karena kalau tiba-tiba misalnya terbakar apanya, atau ada kacau misalnya ekonomi, Likuidasi BEM. kan hilang damainya. Tapi itu damai dari luar. Ada orang damai kalau dia misalnya baju baru, damai dia. Kalau bajunya jelek nggak damai, itu dari luar damainya. Ya, damai dia misalnya kalau dia pakai apa namanya perhiasan. Kalau perhiasannya kurang, udah kurang damainya. Kan begitu. Itu dari luar damainya. Itu damai yang palsu. Tapi damai yang benar itu damai dari dalam. Dari dalam. Kata Tuhan apa? Dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran.
Apa? Itulah damai. Dari dalam itu mengalir damai. Sehingga apa? Sehingga ketika kamu makan nasi gak ada lauknya pun bisa damai. Ada orang bisa makan gak ada lauknya bisa damai. Itu damai dari dalam. Ada kesaksian pernah saya dengar. Saya nonton di YouTube ya. Di Cina, ya. Mereka gereja di bawah tanah. Arti di bawah tanah ini nggak boleh ketahuan pemerintah. Kalau ketahuan pemerintah mereka ditangkap, disiksa ya. Jadi mereka beribadah sembunyi-sembunyi. Jadi ketika itu diwawancarai dia di YouTube, dikatakan, kenapa kamu bisa tetap bertahan beribadah tetap dikejar-kejar pemerintah? Kalau ketahuan bisa ditangkap dan disiksa, dibunuh gitu. Tapi kenapa bisa kau tetap bertahan? Apa jawabannya? Karena ada damai di hatiku, katanya. Damai ini saya heran, katanya. Kenapa? Kenapa? Damai ini tidak tahu dari mana datangnya, katanya begitu. Tapi walaupun begitu saya menderita, tersiksa, makanan saya seadanya, tapi damai ini tetap aja ada, tetap meluap-luap di hatiku, katanya. Haleluya. Bingung dia, dari mana datangnya damai ini? Itulah damai yang dari dalam. Makanya dikatakan tadi apa? Damai sejahtera Elohim. Damai sejahtera dari dalam. Damai sejahtera Elohim, bukan damai sejahtera karena harta, bukan. Tapi damai sejahtera dari dalam, yang melampaui akal. Kenapa dikatakan melampaui akal? Karena nggak sesuai akal. Akal kita nggak sesuai, nggak menerima. Dari mana ini? Logika. Nggak menerima. Makanya dikatakan melampaui akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran. Hatimu terpelihara damai, pikiranmu terpelihara damai. Hati dan pikiran itu nggak sama, beda. Beda, hati dan pikiran beda. Hatimu damai, rohmu damai, pikiranmu damai, jiwamu damai. Ya, tubuh, roh, jiwa damai. Itulah kedamaian Elohim. Damai sejahtera Elohim, ya. Damai sejahtera Elohim. Pernah kita rasakan? Haleluya. Pernah kita rasakan? Waktu kasih mula-mula, Pak. Iya, pernah kita rasakan. Mereka yang nggak lahir baru belum pernah merasakan itu. Haleluya. Mereka yang pernah lahir baru pasti merasakan damai sejahtera Elohim. Pertanyaannya sekarang mungkin damai ini ya timbul tenggelam. Ya, timbul tenggelam. Jadi caranya tadi apa? Ingat jam doanya, kembalikan, ya. Itu Kristen yang benar, harus ada jam doanya supaya damai ini tetap memimpin. Damai ini tetap memimpin. Kalau kita berbuat dosa pun damai ini gusar, hilang damai ini. Ya. Berdosa pun kita sedikit aja, damai ini tadi gusar, hilang dia. Di mana damaiku tadi? Kok gusar aku, kan begitu? Rupanya ada dosa. Itu makanya dikatakan damai sejahtera Elohim. Damai sejahtera Elohim. Ya. Damai sejahtera dari Elohim. Coba kita buka Imamat 26 ayat 6 ya. Imamat 26 ayat 6. Imamat 26 ayat 6. Damai sejahtera Elohim, damai sejahtera Elohim. Rasakan damai itu. Kalau kita jaga damai itu, kita nggak bisa berdosa. Kenapa? Berdosa kita sedikit pun hilang damai. Ya, hilang damai. Ya. Semalam ada suatu kejadian. Ada pembeli baju. Ya. Pembeli baju ini memang apalah memang sangat membuat emosi lah memang. Ya. Jadi hilang damaiku, jadi ya gara-gara hilang damaiku, satu harian nggak bisa lagi kembali damai itu. Ya. Dia harus minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampunnya, pulihkan supaya kembali lagi damai. Ya. Jadi jaga damai sejahtera. Banyak yang coba-coba merusak damai sejahtera kita. Bisa dari suami, bisa dari anak, tetangga, siapapun bisa, tapi jaga damai itu. Apa dikatakan Imamat 26 ayat 6? Imamat 26 ayat 6. Iya. Dan aku akan memberi damai sejahtera dalam negeri itu. Iya. Sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dipilihkan oleh apapun. Iya. Aku akan menyelamatkan binatang buas dari negeri itu. Iya. Dan pedang tidak akan melintas di negeri itu. Iya. Siapa yang memberikan damai? Dia yang itu siapa? Haleluya, Tuhan. Ya kan siapa? Tuhan. Tuhan. Firman Tuhan katakan, sia-sialah
orang bangun pagi-pagi. Sia-sialah penjaga kota berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang menjaga kota. Kalau nggak Tuhan yang menjaga kota Medan ini, bikin damai kota Medan ini, bisa ribut kota Medan ini. Kalau nggak Tuhan yang menjaga Indonesia damai, bisa berperang Indonesia ini. Tuhan yang memberikan damai. Ayat ini ya. Aku memberikan damai di tempat kamu, katanya. Amin. Ya, Tuhan yang memberikan damai. Jadi damai itu nggak datang sendiri, nggak datang sendiri. Tuhan sumbernya. Dia Raja Damai. Tuhan sumbernya ya. Nggak datang sendiri damai. Tuhan sumbernya. Aku memberikan damai Haleluya. di tempat tinggalmu, katanya. Sehingga kau bisa dapat berbaring dengan tenang. Bersyukur kita, bersyukur. Haleluya. Kita syukuri Indonesia damai. Amin. Kita syukuri kota Medan damai. Haleluya. Ya, lingkunganmu damai, syukuri itu. Makanya dikatakan tadi, nyatakanlah segala doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur. Rajin-rajin kita bersyukur, pasti ada damai. Ya. Kalau Tuhan memberi, bisa nggak Tuhan mengambil? Bisa. Bisa. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Kata si Ayub. Tapi kita buka di Yeremia 16 ayat 5. Ayub pernah berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tuhan bisa mengambil damai itu. Tuhan bisa mengambil damai. Yeremia 16 ayat 5. Yeremia 16 ayat 5. Haleluya. Ayo, baca kuat dulu. Yeremia 16 ayat 5. Iya. Sungguh beginilah firman Tuhan, janganlah masuk ke rumah perkabungan. Iya. Dan janganlah pilih penatap dan janganlah pilih kedua cinta. Iya. Dengan mereka, sebab aku telah menarik dari senjata, panggilanku daripada bangsa ini. Iya. Demikian firman Tuhan, juga kasih setia dan belas kasihanku. Iya. Apa dikatakan? Haleluya. Yeremia 16 ayat 5. Saya bacakan sekali lagi ya. Sungguh beginilah firman Tuhan, janganlah masuk ke rumah perkabungan dan janganlah pergi meratap dan janganlah turut berduka dengan mereka. Sebab aku telah apa katanya? Mengambil damai. Menarik damai sejahtera. Damai sejahtera pemberianku. Damai itu pemberian Tuhan. Kalau dia mau tarik bisa lagi. Menarik pemberianku daripada bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Juga kasih setia dan belas kasihanmu. Belas kasihannya pun bisa ditarik. Ya. Kalau kita ya hidup nggak benar di hadapan Tuhan, yang Tuhan damai sejahtera. Kota Medan ini karena masih banyak yang berdoa di Kota Medan ini. Kalau ada yang berdoa di Kota Medan ini, ditarik Tuhan damai sejahtera di Kota Medan ini, pasti hilang damai di Kota Medan ini. Ya. Kenapa terjadi suatu kerusuhan suatu tempat? Karena nggak ada yang berdoa di tempat itu. Haleluya. Kenapa terjadi suatu peperangan di suatu tempat? Nggak ada yang berdoa di tempat itu. Ya, ditarik Tuhan damai. Kenapa di satu rumah banyak keributan, kekacauan satu rumah? Karena di rumah itu tidak ada yang berdoa. Tidak ada damai di rumah itu. Ya? Ditarik Tuhan damai. Diambil Tuhan damai itu. Wahyu 6 ayat 4. Wahyu 6 ayat 4. Wahyu 6 ayat 4. Ya. Wahyu 6 ayat 4. Iya. Dan majulah seekor kuda lagi. Iya. Seekor kuda merah padam. Iya. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa menang dan mencapai. Iya. Iya. Sehingga mereka saling membunuh. Iya. Dikaruniakan sehingga pedang berlipat. Iya. Apa yang terjadi kalau diambil damai? Terjadi Saling bunuh. saling bunuh. Kalau diambil damai saling bunuh. Ya. Jadi kita perhatikan lingkungan kita, ada nggak terjadi pembunuhan di lingkungan kita? Hah? Kalau ada terjadi pembunuhan itu, ya, berarti sudah diambil damai. Firman Tuhan katakan apa? Jika kamu marah, kamu sampai dengan Membunuh. membunuh. Jadi kalau kita marah membunuh, berarti kalau kita marah, berarti sudah diambil damai. Makanya orang yang damai itu nggak marah.
Orang yang damai nggak marah. Ya. Makanya kita jaga damai sejahtera. Jaga damai sejahtera artinya jangan marah. Jangan marah. Kalau kita marah, kita membunuh. Kalau pembunuhan itu tandanya tidak ada damai. Karena kalau damai diambil terjadi pembunuhan. Ya. Itu maksudnya. Coba kita ingat-ingat dulu. Dalam satu minggu ini ada marah nggak kita? Kalau nggak ada kita marah dalam satu minggu, coba dalam satu bulan ini ada nggak marah dalam satu bulan ini? Kalau dalam satu bulan nggak ada marah itu udah hebat saya rasa. Apalagi sempat dalam setahun nggak ada marah, wah luar biasa. Tapi kalau dalam satu hari 10 kali marah itu lebih ngeri ya. Dalam sebulan ini marah-marah biasa lah Pak. Ah itu dia. Marah-marah dikit. Marah dikit ya. Jangan sampai Orang malam. Kristen, iya, kalau orang Kristen yang benar itu nggak pemarah ya. Haleluya. Ya, orang Kristen yang benar nggak pemarah. Firman Tuhan katakan berbahagialah yang membawa Damai. damai. Berbahagialah yang membawa damai karena mereka akan Sebut anak Tuhan. Lampunya keren. Enggak lah. karena mereka disebut Yang akan suci hatinya. Oh yang suci hatinya ya. apa? Membawa damai akan apa? Ya? Kerajaan surga yang Memiliki Kerajaan surga. Oh iya. memiliki bumi. Oh iyalah. Wah, itu nggak hafal itu. Ayo cari ayat Memiliki ini. bumi artinya memerintah kerajaan 1000 tahun damai. Matius 5, Matius 5. Memiliki Matius bumi, jangan lupa. Apa tadi berbahagia yang apa Pak? Membawa damai. Oh yang suci hatinya baru memiliki bumi. yang sepertinya disebut anak Tuhan. Oh suci hatinya baru. Harus hafal itu orang Kristen harus hafal itu. Yang suci hati. Memiliki bumi. Karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Anak Bapak pun Tuhan. salah. Aku yang betul. Apa yang salah jadi malu. Perlu banyak belajar. Memiliki bumi yang mana? Yang lemah lembut. Iya. Iya yang Oh lembut. iya. Karena- Maaf, salah teknis. Tiap malam ini aku bilang di TikTok ini. Apa tadi berbahagia yang? Membawa damai karena mereka disebut anak-anak Tuhan. Iya. Ya, bagus. Haleluya. Ya, jadi itulah ya. Ya, itu sekilas Si Bodame anak ni Tuhan. Ya, Si Bodame anak ni Tuhan. Ya. Jadi damai ini ada 4 jenis. Ya, 4 jenis, 4 apa 5. Ya. Pertama, damai dengan Tuhan. Menurut kamu begitu. Orang yang belum lahir baru belum berdamai dengan Tuhan. Ya. Orang yang belum lahir baru belum berdamai dengan Tuhan. Kenapa? Karena kalau lahir baru dia menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Diperdamaikan dengan darah. Haleluya. Kalau belum diperdamaikan dengan darah dia belum berdamai dengan Tuhan. Mereka masih hidup dalam perseteruan dengan Tuhan. Itu Alkitab mencatat. Haleluya. Ya. Berdamai dengan Tuhan Tuhan. pertama. Kalau kita sudah lahir baru, diperdamaikan dengan darahnya, darah anak domba, darah Yesus di Golgota, di Kalvari, kita sudah berdamai dengan Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, berdamai dengan sesama. Berdamai dengan sesama, itulah tadi yang dimaksud membawa damai. Membawa damai berarti kita tidak punya Tidak punya musuh. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Inilah damai yang kedua. Orang Kristen tidak boleh punya musuh. Ya. Haleluya. Kalau ada yang menyakiti kita, adukan sama Tuhan. Tuhan, jangan menyakiti aku. Ya. Bukan kita musuhi, kita adukan. Haleluya. Kenapa saya katakan kita adukan sama Tuhan kalau ada yang menyakiti? Contoh begini. Kalau ada yang contohnya memukul kita, ada orang memukul kita, ya. Kalau kita lapor ke polisi, ditangkap polisi dia, kita bebas enggak? Bebas kan? Yang melapor bebas. Iya bebas yang melapor, yang menghukum ditangkap. Tapi kalau dipukul kita pukul balik, sama-sama melapor ke polisi, sama-sama ditangkap enggak? Sama-sama ditangkap. Sama-sama ditangkap. Jadi begitulah kita sama Tuhan. Kalau kita dipukul, kita adukan sama Tuhan. Tuhan yang bertindak, kita bebas. Haleluya. Mengerti? Haleluya. Ya, mengerti contohnya ya.
Karena kalau ada orang contoh memukul saya misalnya, saya lapor polisi pasti menangkap dia dan memenjarakannya kena pasal penganiayaan. Ada pasalnya. Tetapi kalau saya pukul balik, saya pukul balik dia, ya setimpal, balas balasan, dia terluka, aku terluka, rugi. Tapi kalau saya lapor polisi, saya nggak terluka, tapi dia dihukum polisi. Demikian juga sama Tuhan. Kalau ada yang menyakiti kita, jangan kita balas. Tak perlu kita balas. Adukan sama Tuhan, biar Tuhan yang bertindak. Kita bebas, kita nggak terluka. Tuhan, si ada menyakiti aku, Tuhan. Tahu yang adil, bertindaklah sama Tuhan. Kata pemazmur, belalah hakku. Itu kata pemazmur. Belalah hakku, Tuhan. Tuhan bertindak, Tuhan bela kita. Ya, kita nggak perlu ngambil tindakan sendiri. Tuhan yang membela kita. Itu makanya dikatakan kita hidup damai dengan semua orang. Artinya hidup damai, kita tidak perlu membalas yang jahat. Kalau ada yang berbuat jahat, biar Tuhan yang membalas. Ya, Tuhan yang membalas. Karena Tuhan yang adil. Kalau kita yang membalas nanti bisa nggak adil. Bisa nggak adil. Tapi kalaupun kita berdoa, Tuhan, aku dianiaya si anu, kita juga sama Tuhan. Tapi di dalam doa kita itu, jangan kita harapkan yang jelek sama dia. Haleluya. Itu nggak benar juga. Amin, amin. Ya, itu nggak benar juga. Itu salah juga. Kenapa? Karena Tuhan nggak pernah berbuat jahat. Ingat, Tuhan nggak pernah berbuat jahat. Bahkan Tuhan memberikan hujan dan matahari sama-sama orang jahat, sama-sama orang baik. Kalau ada orang menjahati kita, kita berdoa sama Tuhan supaya minta pembelaan Tuhan. Tapi jangan harapkan Tuhan berbuat jahat sama dia. Tidak. Tuhan nggak pernah berbuat jahat sama orang. Haleluya. Nggak pernah. Ya, Tuhan baik. Dia baik sama orang jahat, sama orang baik, sama-sama baik dia. Apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan keadilan Tuhan. Arti keadilan Tuhan begini, ya. Menurut kita, keadilan Tuhan itu Tuhan balaskan kejahatannya itu sama seperti tertimpa sama dia. Itu menurut kita keadilan kita. Tapi keadilan Tuhan beda. Keadilan Tuhan akan memberkati kita sedemikian sehingga ketika yang jahat itu melihatnya, dia akan heran. Haleluya. Itu keadilan Tuhan. Ya, ketika orang berbuat jahat sama kita adukan sama Tuhan, Tuhan akan semakin memberkati kita. Sehingga yang menjahati kita tadi melihat, ya, ku jahati pun kok tetap tambah kaya, ku jahati pun kok tetap tambah sehat. Haleluya. Dia semakin heran. Itu pembelaan Tuhan. Bukan berarti pembelaan Tuhan hukum dia, bukan begitu cara kerja Tuhan, bukan. Ya, cara kerja Tuhan bagaimana supaya orang melihat bahwa Tuhan di pihak kita. Amin, amin. Hanya itu aja. Tuhan membela kita. Ya, orang akan melihat, ya, kok semakin diberkati, kok semakin diberkati. Ada orang yang kan disantet kita, semakin disantet semakin kaya kita. Mana itu? Dia heran, santet itu yang nggak mempan atau yang kemana, kan begitu kan? Seperti ketika Bileam, ya, Balak, ya, mengutuki orang Israel. Semakin dikutuki semakin diberkati. Itu pembelaan Tuhan, ya. Jangan harapkan yang jahat sama orang lain. Ya, kita nggak boleh mengharapkan yang jahat sama orang lain. Haleluya. Sampai mana tadi? Damai dengan sesama. Itu yang kedua. Yang ketiga, damai dengan diri sendiri. Damai dengan diri sendiri. Apa maksudnya damai dengan diri sendiri? Damai dengan diri sendiri ini, kita harus bisa menerima pemberian Tuhan. Jangan kita sesali pemberian Tuhan. Ya, jangan kita sesali pemberian Tuhan. Kalau kita dilahirkan di keluarga yang seadanya, bersyukur. Jangan kita sesali, ya Tuhan, kok lahirkan aku di keluarga begini. Ya, jangan kita sesali. Kok lahirkan aku di keluarga begini, Tuhan. Saudara-saudaraku begini semua. Jangan pernah menyesali Tuhan. Ya, terima. Kalau kita dilahirkan mungkin agak pendek, syukuri. Ya, jangan merasa Tuhan kok pendek kok bikin aku, jangan begitu. Kalau kita dilahirkan dengan rambut keriting, syukuri. Gak usah dibibilis, syukuri. Ada orang nggak disyukuri rambutnya, ya. Syukuri, itu maksudnya berdamai dengan diri sendiri.
Kadang banyak orang nggak berdamai dengan diri sendiri. Ya, dibikin Tuhan contohnya hidungnya agak pesek, ya, pergi dia operasi, dimancungkannya hidungnya. Itu namanya nggak berdamai dengan diri sendiri. Nggak berdamai. Masih banyak orang nggak berdamai dengan diri sendiri. Ya, mungkin karena banyak uangnya. Banyak uangnya bisa operasi. Ya. Tapi ingat, kalau saya katakan ini terlalu kejam ya. Saya katakan terlalu kejam. Orang yang mengoperasi hidungnya, saya rasa nggak ke surga. Kenapa nggak ke surga? Karena dia menghina pemberian Tuhan. Aku bikin begini ya kau operasi, berarti kau menghina pemberianmu. Kalau dihinanya pemberian Tuhan, kira-kira dikasih Tuhan ke surga gak itu? Ya kan? Itu menghina pemberian Tuhan dia. Dia tidak bersyukur pemberian Tuhan. Tapi kalau saya katakan nggak ke surga terlalu kejam, tapi biarlah Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu. Kalau orang yang beroperasi plastik itu nggak benar, ya. Orang operasi plastik itu nggak benar. Kenapa? Itu karena nggak berdamai dengan diri sendiri, ya, nggak berdamai dengan diri sendiri. Banyak hal lagi ya mengenai nggak berdamai dengan diri sendiri. Nanti bisa tanya Tuhan. Ingin putih yang eksotik. Iya, ya. Kalau kulitnya juga, kalau kulitnya sudah hitam ya syukuri hitam, ya. Kalau kulitnya putih syukuri putih, macam ya. Itu berdamai dengan diri sendiri. Itu yang ketiga tadi. Yang keempat, berdamai dengan alam. Berdamai dengan alam. Apa yang dimaksud dengan berdamai dengan alam? Dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan, dengan lingkungan. Kita jagalah kebersihan. Haleluya. Itu berdamai dengan alam. Ya, kalau kita kotori alam, itu namanya menyakiti alam. Kalau kita sakiti alam itu kan kita nggak damai. Karena dia tersakiti. Kalau damai itu artinya kita nggak menyakiti alam, alam nggak menyakiti kita, itu damai. Kalau kita nggak menjaga lingkungan, nggak menjaga kebersihan, ya, itu nggak damai berarti. Itu damai dengan alam. Jaga lingkungan kita, kebersihannya dijaga. Jangan buang sampah sembarangan. Ya. Kalau orang Kristen suka buang sampah sembarangan, itu belum benar itu. Orang Kristen taat peraturan, jangan buang sampah sembarangan. Tapi kalau saya katakan yang buang sampah sembarangan nggak ke surga, kan terlalu kejam ya kan? Ya. Itu biarlah damai sejahtera Tuhan lah yang hatinya. Jangan buang sampah sembarangan. Ya, itu berdamai dengan alam. Berdamai dengan hewan-hewan, ya. Ada dikatakan di Amsal, orang benar memelihara hewannya. memelihara hewan, tetapi belas kasihan orang fasik kejam. Jangan kejam juga dengan hewan. Ada orang punya hewan nggak dikasih makan, ada, ya. Tapi kenapa nggak dikasih makan? Dia salah juga. Dia mau pergi liburan sebulan, langsung dikasihnya banyak makanannya, langsung habis bikin hewannya kan. Dipikirnya kalau ini bisa tahan sebulan kan gitu. Hewan bukan manusia, Pak. Iya, makanya itu ada juga salahnya. Ya. Jadi kita harus pelihara, ya, pelihara. Haleluya. Ya. Jangan suka menyiksa hewan, ya. Apa tadi pertama? Damai dengan Tuhan. Dengan Tuhan. Damai dengan Diri sesama. sendiri. Oh, sesama. Damai dengan Diri diri sendiri. sendiri. Damai dengan Alam. alam. Ya. Haleluya. Damai dengan alam. Ayat penutupnya mari kita buka di Mazmur 34. Ayo penutupnya ini ya. Karena sudah jam 1, kita bentar lagi mau makan ya. Haleluya. Ya. Mazmur 34 ayat 13 dan 15. Ayo sama-sama kita baca Mazmur 34 ayat 13 dan 15. Ayo sama-sama kita baca Mazmur 34 ayat 13 sampai 15. Ayo Mazmur 34 ayat 13. Ayo sama-sama dapat semua ya. 3 2 1. Siapakah yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat 15. Jauhilah jahat dan lakukan yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Iya. Apa dikatakan? Carilah
perdamaian. Berarti dicari. Berusahalah Mendapatkannya. mendapatkannya. Makanya saya katakan di awal tadi, damai itu nggak datang sendiri. Damai itu nggak datang sendiri. Dikatakan apa? Carilah perdamaian. Carilah perdamaian. Kalau Ibrani mencatat di Roma, jika hal itu bergantung padamu, sedapat-dapatnya usahakanlah hidup dengan perdamaian dengan semua orang. Haleluya. Carilah perdamaian. Berusahalah mendapatkannya. Nggak gampang, nggak datang sendiri damai itu. Berusahalah mendapatkan damai itu. Carilah perdamaian. Ayat 13. Siapa yang menyukai hidup? Suka kita hidup? Siapa yang suka umur panjang? Suka umur panjang? Haleluya. Suka menikmati yang baik? Di ayat 13 suka semua itu. Umur panjang, hidup hari yang baik, menikmati yang baik. Ayat 14 dikatakan apa? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Jangan suka marah. Haleluya. Bibirmu terhadap ucapan nipu. Jangan menipu orang. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian. Carilah perdamaian. Ya. Minggu ini, 2 minggu ini saya kalah menjaga perdamaian. Makanya diingatkan Tuhan, kita harus menjaga damai. Haleluya. Ya, jaga damai. Ya, jaga damai. Biarlah kita dikenal dengan orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang suka damai. Ya, orang-orang yang suka damai. Ya, kalau kita diganggu orang, dianiaya atau diapai, difitnah, diejek, jangan balas, jangan sakit hati, adukan sama Tuhan. Tuhan yang bilang nanti. Jangan kita inginkan yang jelek sama orang. Tuhan yang bilang nanti. Kalau kita yang membereskan, sama-sama rugi, kita luka, dia luka. Ya, tapi kalau kita yang mengadu sama Tuhan, Tuhan yang membela kita, Tuhan akan memberkati kita lebih untuk membuktikan bahwa Tuhan di pihak kita. Ya, sampai sini firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu, Bapa. Kami tahu Tuhan tidak mudah, Bapa, menjaga damai sejahtera, Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu, Roh Kudus. Tolong kami, Roh Kudus. Kuatkan kami, mampukan kami menjaga jam-jam doa kami, Bapa, sehingga kami boleh hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Terima kasih Bapak yang baik, sama-sama kita katakan Amin. Haleluya. iya. Matikan aja. Sampai di sini dulu pertemuan kita ya teman-temanku. Shalom. Lain kali akan kita sambung. Oke, Tuhan Yesus memberkati.